Halo semuanya, Ken kabare. Kan kemarin aku bilang di story TikTok kalau aku mau bahas leak kan. Ternyata udah pernah. Ya udahlah ya, mendingan kita bahas ratu leak aja, yaitu Rangda. Kan laki-laki selalu menepati janjinya. Mana yang bilang cowok semuanya tukang bohong, hah? Mana? Dari berbagai artikel yang kubaca, kalau si Rangda ini adalah ratu dari para leak. Jadi leak itu ada banyak ya, nggak cuma satu tok. Rangda ini udah mah fisiknya ngeri, kelakuannya juga ngeri. Dia ini suka menculik dan memakan anak kecil. Dan juga diceritakan sangat berselisih dengan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Ya klasik lah ya, orang jahat nggak suka dengan orang baik. Tapi tahu nggak kenapa Rangda suka makan anak kecil? Ya badannya kan kecil, jadi gampang digigit. Kok jadi gini? Kalau dari asal namanya sendiri, nama Rangda bukan berasal dari Bali, melainkan Jawa, yaitu dari kata randa atau rondo, atau artinya janda. Nah, pada zaman dahulu, Rangda juga disebut buat janda dari golongan Triwangsa, yaitu Wesya, Ksatria, dan Brahmana. Dalam kesenian calon arang di Bali, biasanya Rangda punya beberapa penyimbolan yang dikatakan memiliki sifat dualitas dalam pemberian anugerah dan pencerahan spiritual. Udah berat nih bahasanya nih. Penyimbolan yang pertama yaitu Rangda sebagai simbol adharma dari ratu kejahatan, yaitu janda digerah. Adharma adalah segala bentuk tingkah laku yang tidak baik, tidak suci, dan selalu menyimpang dengan kebaikan. Tindakannya ini selalu menimbulkan karma. Ya wajar sih, kan Rangda ini adalah ratunya kejahatan. Kemudian penyimbolan yang kedua adalah Rangda sebagai bentuk dari perilaku Ashubha karma atau kejahatan tadi, sehingga lambang swastika menjadi cerminan Sang Hyang Rua Bineda sebagai simbol penyeimbang untuk selalu berperilaku baik. Lambang swastika sendiri adalah lambang untuk keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Dan penyimbolan ketiga adalah Rangda sebagai biang dari kemunculan rasa emosional dalam keagamaan. Jadi Rangda inilah simbol dari kemarahan pada saat beribadah. Aku nggak paham sih, ada yang bisa jelasin nggak? Sekarang kita bahas fisiknya si Rangda ya. Bukan bermaksud buat main fisik nih, tetapi ya kita belajar aja gitu. Wujud dari sosok Rangda dalam konsep pemujaan Bali ada beberapa. Yang pertama yaitu Nyinga atau Nyingo. Apabila bentuk muka Rangda itu menyerupai singa dan sedikit menonjol ke depan, maka bisa diartikan jika sifat dari Rangda itu adalah sangat galak dan buas. Maka kalian jika ada yang ngelihat Rangda muka singa, jangan dideketin ya. Kemudian wujud kedua adalah Nyeleme. Ketika Rangda dalam wujud ini, mukanya akan menyerupai manusia tetapi sedikit melebar. Jika wujud mukanya Rangda kayak gini, maka sifatnya adalah berwibawa namun angker. Dan yang terakhir adalah raksasa. Gak perlu dijelasin juga, kalian udah paham. Raksasa ya gede. Mana ada raksasa cebol? Pokoknya ini yang paling ngeri coy. Asal-usul dari Rangda sendiri masih agak bias. Ada yang bilang jika kemungkinan besar Rangda berasal dari Ratu Mahendrata yang hidup di Pulau Jawa pada abad ke-11. Makanya namanya berasal dari unsur Jawa. Ia diasingkan oleh Raja Darmodayana karena dituduh melakukan sihir terhadap permaisuri keduanya. Karena kesal telah dituduh, ia pun akhirnya menyihir kerajaan itu, yang dimana membuat setengah populasi kerajaan tersebut meninggal secara misterius. Kayak Thanos dah. Nah, karena ilmu sihir yang ia miliki ini sangat kuat, mungkin dia juga bisa berubah-ubah wujud fisik. Dan itulah kisah dari si Rangda. Jadi pengen lihat keseniannya di Bali secara langsung. Semoga secepatnya deh bisa ke Bali. Dan untuk waktunya matur suksma.